Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan statistika bersama saya Sigit Edi Purwanto. Kita akan mempelajari statistika sebagai mata kuliah yang menarik buat kita semua dan aplikatif karena memang kita butuhkan. Kita langsung saja saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan statistika membahas tentang penyajian data. Nah, kita akan masuk kepada cara membuat daftar distribusi frekuensi. Kita contohkan di sini adalah nilai ujian statistika 80 orang mahasiswa. Kalau kita perhatikan nilai di sini, skor di sini, ya, ini adalah data mentah. Ya. Kita tidak bisa banyak berbicara dari data mentah yang ditampilkan di sini sebelum kita olah. Maka kita perlu mengolahnya menjadi, yang pertama menjadi daftar distribusi frekuensi. Kita paling hanya bisa mengidentifikasi mana skor terendah, mana skor tertinggi. Skor terendahnya 32, skor tertingginya 99. Kita belum bisa menyatakan berapa rata-ratanya, mana yang paling sering muncul, ya, kecenderungannya datanya, apakah berdistribusi normal, dan seterusnya. Perlu kita ubah ke dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Ada langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk membuat daftar distribusi frekuensi. Setidaknya ada 5 langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dilihat dulu datanya ada berapa. Ada 80. Kemudian rentangannya, dia adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil, ya, 67. Kemudian banyak kelas intervalnya, kita gunakan rumus Turges. K sama dengan 1 plus 3,3 logaritma N. Ya. Dengan rumus Turges ini, ya, walaupun nanti, ya, datanya itu banyak sekali, katakanlah datanya sampai 100, logaritma 100 itu kan 2. 2 kali 3,3, 6,6 tambah 1, 7,6. Katakanlah datanya sampai 1000, logaritma 1000 itu kan 3. 3 dikali 3,3, 9,9. 9,9 tambah 1, 10,9. Banyaknya data tidak mempengaruhi secara signifikan, ya, daftar distribusi frekuensi menjadi besar sekali, tidak. Ya. Dengan rumus Turges ini, tetap data besar itu bisa ditampilkan dalam bentuk yang sederhana, yang mudah untuk dibaca. Berikutnya panjang kelas interval, rumusnya adalah rentangan dibagi banyak kelas. Nah, kalau kita sudah dapat yang poin 3 dan poin 4, sudah dapat banyak kelas interval 7 dan panjang kelas interval 10, tidak serta-merta kita bisa pakai, kita gunakan. Harus ada syarat yang terpenuhi. Syaratnya itu adalah K dikali I lebih besar atau sama dengan R tambah 1. 7 kali 10 ternyata benar, lebih besar dari 67 tambah 1. Maka kita bisa gunakan K-nya 7, I-nya 10. Seandainya dengan syarat ini, hubungannya ternyata tidak lebih dari atau tidak sama dengan, dalam artian tidak memenuhi syarat, maka pembulatan bisa kita ubah. Pembulatan yang mana? Di nomor 3, banyak kelasnya itu 7,28 kita bulatkan menjadi 7. Nah, dalam proses pembuatan daftar distribusi frekuensi, kita bisa membulatkan 7,28, boleh dibulatkan ke 7, boleh juga dibulatkan ke 8. Ya. Jadi dalam hal ini tidak memperhatikan kaidah bahwasanya harus di bawah 0,5 untuk dibulatkan ke bawah, atau 0,5 ke atas dibulatkan ke atas. Ya, tidak demikian. Untuk membuat daftar distribusi frekuensi, kita punya kaidah tersendiri. Begitu juga dengan nomor 4, yaitu interval. 9,57, ini boleh kita bulatkan ke 10, boleh juga dibulatkan ke 9. Begitu, agar kemudian syaratnya terpenuhi. Ya. Kalau syaratnya sudah terpenuhi, maka kita gunakan. Ya. Dalam hal ini, di contoh ini, 7 dan 10 kita gunakan. Nah, langkah yang kelima, kita bisa menggunakan kelas interval. Ya. Kita bisa mulai dari data terkecil, 32.
Ya, dalam hal ini adalah bagian 5C. Kalau kita gunakan data terkecil, 32 sebagai awalan kita menulis, maka kita akan dapatkan 32 sampai 41. Demikian seterusnya sampai nanti di kelas yang terakhir, ya kita akan dapatkan yaitu 92 sampai 101. Gitu ya. Berapa selisihnya? Selisihnya ada 2. Ya. Kita lihat lagi di syarat, 7 kali 10 sama dengan 70. 67 tambah 1 sama dengan 68. 70 lebih besar dari 68. Selisih antara 70 dengan 68 adalah 2. Jadi kalau kita tadi memilih bagian 5C, selisih 2-nya adalah di paling akhir. Gitu. Ya. Yaitu 92 sampai 101. Gitu. Kita juga bisa memilih kelas intervalnya. Bagian yang terakhir yang paling atas itu 99, data terbesar itu yang paling ujung. Kalau 99 yang paling ujung, maka dia nanti akan berangkat dari 90. 90 sampai 99. Sehingga data kelas interval yang paling bawahnya adalah mulainya dari 30, yaitu 30 sampai 39. Kalau kita perhatikan 30, itu selisihnya dengan data terkecil 32 adalah 2. Gitu. Ya. Jadi kita bisa pilih selisih 2 tadi ya di paling bawah ya. Sehingga kita mulai dari 30 sampai yang paling atas nanti 99 atau yang paling atas. Sehingga kita dapatkan nanti ya yang terkecilnya 32, yang paling atasnya 101. Nah, di antara keduanya ada yang pertengahan. Yaitu selisihnya dengan data terkecilnya selisihnya adalah 1, yaitu 31 ya. Dan selisih dengan data terbesarnya juga adalah 1, yaitu 100. Yaitu bagian 5B. Kalau kita pilih bagian 5B, ya 31 sampai 40 di kelas interval pertama, maka di kelas interval terakhir nanti itu adalah 91 sampai 100. Ya. 31 dengan 32 selisihnya 1. 99 dengan 100 juga selisihnya 1. Kalau kita pilih yang bagian B ini, bisa disimpulkan ini adalah yang paling baik. Ya. Catatan, paling baik bukan berarti atau tidak sama dengan paling benar. Jadi kalau kita memilih bagian 5A, benar. Kita pilih yang 5B juga benar. Kita pilih yang 5C juga benar. Tapi yang paling baik adalah 5B. Ya. Sekali lagi, paling baik bukan berarti paling benar. Ya, seperti itu. Semuanya benar. Ini daftar distribusi frekuensi yang sudah kita tentukan tadi, kelasnya. Ya, 31 sampai 40. Sampai yang terakhir 91 sampai 100. Kita cari F-nya, frekuensinya. Bagaimana mencarinya? Kalau kita ingat, ya, dalam kegiatan demokrasi, ya, memilih ketua atau dalam pemilu memilih menentukan partai mana yang suaranya paling banyak. Kita ingat ada menggunakan turus, ya. Jadi dari data mentah di awal tadi, kita identifikasi satu persatu dia masuk di interval yang mana. Pakai turus terlebih dahulu, ya. Pakai turus terlebih dahulu. Kalau sudah, baru kemudian kita pindahkan ke dalam F, frekuensi. Ya. Kemudian dicek jumlahnya. Ya, jumlahnya 80. Kalau jumlahnya 80 berarti semua data sudah masuk. Kalau kurang berarti kurang atau lebih berarti ada yang keliru. Kita ulang lagi dari awal. Berikutnya kita cari tanda kelas. Ya. Kalau di buku sekolah menengah itu biasanya diistilahkan bukan tanda kelas tapi nilai tengah. Kita tidak menggunakan istilah nilai tengah karena istilah nilai tengah itu nanti kita pakai untuk median. Ya, sedangkan ini bukan median. Ini adalah tanda kelas. Ya. Di interval yang pertama 31 sampai 40, kelas interval pertama 31 sampai 40, kita perlu identifikasi tanda kelasnya mana. Mana yang mewakili? Yang mewakili kita buat yaitu tanda kelas 35,5 untuk mewakili ya kelas interval pertama 31 sampai 40. Yaitu apa? Yaitu cara mencarinya dengan
menjumlahkan kemudian dibagi 2. 31 tambah 40 dibagi 2. Ya, kita dapatkan tanda kelas 35,5. Ya. Karena intervalnya 10, kita tinggal tambahkan 10 ke bawah sampai 95,5. Frekuensi yang tadi kita sudah cari itu namanya frekuensi absolut. Ya, ada lagi istilah frekuensi relatif. Nah, kalau frekuensi relatif, ya, di situ ada contohnya 2,50, 3,75. Dapat dari mana? Dapatnya adalah dibandingkan 2 dibagi 80. 80 itu jumlah data. 2 dibagi 80 kali 100%. Ya, 2,5. Ya. 3 dibagi 80 kali 100%, 3,75%. Demikian, seterusnya sampai yang di bawah. Selanjutnya, kita membuat daftar distribusi frekuensi kumulatif. Ya. Ada yang kurang dari 31. Ya, kita ambil data atau kelas batas bawah kelas ya. Batas bawah kelasnya kan 31 tadi. 31 sampai 40. Ambil batas bawah kelasnya yaitu 31. 41, 51. Sebenarnya batas bawah kelas terakhir adalah 91 ya, 91 sampai 100 ya. Batas bawahnya 91. Karena kalau kita ambil hanya 91 nanti ada data yang terlewat ya, kan ada data di atas 91 ya. Maka kita tambahkan satu kelas lagi yaitu 101. Gitu. Kurang dari 31. Tidak ada data kurang dari 31, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 0. Kurang dari 41. Kurang dari 41 berarti data antara 31 sampai 40. Berapa frekuensinya? Frekuensinya 2. Maka frekuensi kumulatifnya 2. Kurang dari 51. Kurang dari 51 berarti data antara 31 sampai 40, ya ada 2. Kemudian antara 41 sampai 50, yaitu 3. 2 ditambah 3, frekuensi kumulatifnya adalah 5. Gitu ya, ditambah, dijumlahkan. Demikian seterusnya sampai yang terakhir kurang dari 101. Kurang dari 101, maka semua data. Ya, semua data. Sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 80. Kemudian untuk frekuensi kumulatif relatif sama seperti tadi, cara mencarinya. Berikutnya adalah lawan dari kurang dari. Lawan dari kurang dari adalah orang bilang lebih dari ya. Tapi kalau kita gunakan lebih dari 31 begitu ya. Maka nanti angka 31 tidak masuk kemana-mana. Ya. Tabel yang sebelah kiri kurang dari 31. Kalau yang tabel sebelah kanan kita tulis lebih dari 31, maka nanti kalau ada angka 31, dia tidak bisa masuk tabel kiri, tidak bisa juga masuk ke tabel kanan. Sehingga kita gunakan lawan dari 30, kurang dari 31 adalah tidak kurang dari 31. Tidak kurang dari 31 artinya 31-nya masuk. Ya. Jadi di situ ditulis 31 atau lebih. 31 atau lebih berarti semua data masuk. Ya. Termasuk 31. Ada berapa banyak datanya? Ada 80. Ya. Ya, diralat tadi ya, 80 itu banyak data bukan jumlah data ya. 80. Frekuensi kumulatifnya 100%. 41 atau lebih. Kenapa 78? Ya, karena 41 atau lebih itu tidak termasuk data antara 31 sampai 40 yang banyaknya 2. Sehingga 80 dikurang 2 sama dengan 78. 51 atau lebih, 75. Ya, karena tidak termasuk data antara 31 sampai 40 yang frekuensinya 2 dan tidak termasuk data yang 41 sampai 50 yang frekuensinya 3. Jadi 80 kurang 5, 75. Demikian seterusnya sampai 101. 101 atau lebih. Tidak ada data ya yang sampai 101 bahkan lebih tidak ada, sehingga di situ frekuensi kumulatifnya 0.
Berikutnya kita menggambar histogram dan poligon frekuensi. Histogram dan poligon frekuensi kita gambar dengan memanfaatkan daftar distribusi frekuensi yang awal tadi kita buat. Ya. Tapi dengan apa? Dengan membuat batas bawah kelasnya, ya. Batas bawah kelasnya tadi kan 31 begitu ya. Untuk 31 sampai 40 itu dikurang 0,5. Kemudian batas atas kelasnya ya 31 sampai 40, 40 itu batas atas ditambah 0,5. Di kelas berikutnya begitu juga. Antara 41 sampai 50. 41 dikurang 0,5 menjadi 40,5. 50,5 ditambah 50 ditambah 0,5 menjadi 50,5. Demikian seterusnya. Sehingga ada data yang berhimpit, bukan data berhimpit ya, tapi batasnya berhimpit. Yaitu yang 40,5, selain dia adalah batas atas kelas pertama, dia juga adalah batas bawah kelas kedua, kelompok kedua, begitu. Sehingga inilah yang disebut dengan histogram. Histogram ini mirip dengan diagram batang, tapi perbedaannya adalah dia berhimpit. Ya, dia berhimpit. Kenapa berhimpit? Karena tadi kita gunakan batas bawah kelas dan batas atas kelas yang mengakibatkan antar kelas itu ada yang sama angkanya, sehingga berhimpit. Ini yang disebut dengan histogram. Berikutnya di tengah-tengah histogram itu, ya, di bagian puncak tengah-tengah histogram itu kita buat titik, kemudian kita hubungkan dengan garis. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan poligon. Poligon frekuensi. Poligon, poligonos. Poli itu banyak, gonos itu sudut. Sudut banyak, segi banyak. Karena namanya segi banyak, maka dia harus tertutup. Ya, bisa diperhatikan, dia memang mirip diagram garis, tapi berbeda dengan diagram garis. Kalau diagram garis dia melayang. Kalau poligon ini tertutup. Ya, dia bukan kurva. Tidak terbuka, dia tertutup. Kita bisa perhatikan di kelas pertama itu antara 30,5 sampai 40,5. Ya. Dari situ kemudian dia ditutup, diturunkan ke sebelah kirinya. Ya, dibuat garis kemudian masuk ke menyentuh ke sumbu X. Demikian juga yang di kanan. Ya. Poligon, titik-titik poligon yang di 90,5 sampai 100,5 itu kemudian kita tarik garis untuk kemudian dia menutup menyentuh sumbu X begitu. Sehingga jadi segi banyak, ya. Ditutup. Ya, kalau tidak ditutup nanti dia kurva. Atau bahkan kalau melayang jadi diagram garis, ya, berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah perhatikan di situ ada tanda apa itu namanya? Seperti listrik itu antara 0 sampai 30,5 itu ada namanya tanda kerut. Tanda kerut itu digunakan untuk menarik, ya, untuk menarik. Kenapa menarik? Maksudnya apa? Kita perhatikan yang garis vertikal 0, 5, 10, 15 dan seterusnya. Itu jaraknya sama. 0 ke 5, 5 ke 10 itu jaraknya sama. Sekarang perhatikan yang mendatar. 30,5, 40,5, 50,5 jaraknya sama. Tapi perbedaannya adalah antara 0 dengan 30,5. Harusnya dari 0 sampai 30,5 itu jaraknya jauh. Tapi ini dekat. Sehingga dia ditarik, ya. Ditarik sampai mendekati 0. Ya, bekas tarikannya itulah yang membentuk yang namanya tanda kerut. Tanda kerut ini untuk menandakan bahwasanya dia sebenarnya antara 0 sampai 30,5 jaraknya jauh. Ya, kemudian ditarik untuk mendekati 0. Kenapa? Karena tidak ada data antara 0 sampai 30. Gitu. Berikutnya adalah Ozaif. Tulisannya Ogive, dibacanya Ozaif. Ini diambil dari daftar distribusi frekuensi kumulatif. Ya. Kurang dari dan tidak kurang dari. Begitu. Ya. Kita hubungkan, ya, kita ambil 31, 41, 51 sampai 101 begitu. Yang 31 tadi untuk yang kurang dari dia 0. Untuk yang tidak kurang dari dia 80. Kemudian untuk 101 demikian juga. Untuk yang tidak kurang dari dia 0, untuk yang kurang dari dia 80. Ya, kita ambil dari yang tadi. Apa manfaatnya membuat Ozaif ini?
Kalau kita ambil untuk yang kurang dari, katakanlah ambil yang kurang dari, kemudian kita gambar di sini, ini namanya kertas peluang normal. Kalau kita gambarkan di sini, gambarnya tidak melengkung, tapi menjadi garis lurus atau mendekati garis lurus, maka bisa disimpulkan bahwasanya data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Demikian tayangan video kita kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Jangan lupa untuk mempelajari dari sumber-sumber yang lain supaya lebih paham, dan latihan juga perlu dilakukan agar pemahaman kita lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.